Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballagha risalata wa adal amanah wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk menuju tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam rangka talabul ilm, karena pengorbanan antum dan antuna yang begitu luar biasa di hari yang seharusnya bisa digunakan untuk istirahat, kumpul dengan keluarga atau pergi ke tempat manapun ya untuk menghilangkan kepenatan. Selama satu pekan penuh antum sudah beraktivitas, tapi di akhir pekan antum masih ya bisa meluangkan waktu ya untuk sama-sama kita belajar mendalami hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan insyaallah niat ikhlas antum akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda, dan semoga itu menjadi wasilah jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan insyaallah kita semua berharap ya duduk kita yang sejenak ini mendapatkan balasan dengan dimudahkan jalan kita semua ya untuk bisa nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqomah berada di jalan dakwahnya. Baik, di pertemuan yang kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan agenda rutin kita, kajian fikih muamalah dan wakaf, di mana pada pertemuan pertama sudah kita sampaikan tujuan kita duduk di majelis ini tidak hanya murni belajar fikih muamalah yang kaitannya hanya masalah jual beli, karena sayang kalau Islam yang sangat luas cakupannya hanya kita batasi dalam masalah-masalah yang sangat kecil, maka kita jadikan Islam itu menjadi sebuah konsep yang kafah, konsep yang utuh. Kita ambil semua, kita terapkan sebagai huda, sebagai pedoman hidup kita, sehingga apa yang kita capai di dunia ini maksimal sebagaimana yang dulu dicapai oleh Nabi dan para sahabat. Maka kita gabungkan insyaallah untuk kajian kita masalah pembahasan wakaf dan fikih muamalah. Ya tidak murni hanya fikih muamalah saja, tapi konsep besarnya kita ambil, yaitu wakaf. Di awal kita sadari bahwasanya kita sekarang ada di fase yang keempat. Kalau kita ya runut fase-fase kehidupan yang akan dilalui oleh umat Islam, dan kita sekarang oleh para ulama dikatakan berada di fase mulkan jabriyah, para penguasa diktator, di mana kaum muslimin sudah tidak menjadi pemimpin peradaban dunia. Jadi fase yang paling bawah. Nah, ketika kita tahu kita sekarang ada di fase yang paling bawah,
ada dua pilihan buat kita. Ya, ridho dengan fase tersebut sehingga kita hanya ya begini-begini saja, atau kita malah menjadikan kabar Nabi ini kalau kita berada di fase yang paling bawah dengan menyambut dan menyongsong datangnya fase yang kelima, yaitu kebangkitan umat Islam dengan datangnya al-khilafah ala manhaji nubuwah, kekhilafahan di atas manhaj Nabi. Jadi itu semua tergantung kita mau ikut berperan untuk menghadirkan fase itu, atau kita hanya mengurus diri kita sendiri. Ya, yang penting kita hidupnya enak, ya apapun yang terjadi dengan umat Islam kita tidak peduli. Hanya ada dua pilihan itu, tinggal kita pilih yang mana. Nah, kalau kita hanya ya pasrah saja, maka nggak ada manfaat. Maka pilihan kita satu-satunya adalah kita sambut, kita siapkan ya untuk datangnya fase yang kelima, yaitu fase kebangkitan umat Islam. Maka kita insya Allah akan mengkaji bagaimana konsep Islam itu bisa membangkitkan umat yang tadinya tertinggal menjadi umat yang menjadi pemimpin peradaban dunia. Nah, mari kita sambut kebangkitan umat Islam. Kalau saya bertanya kepada antum, bagaimana sih cara umat Islam untuk bangkit dan meninggalkan fase keterpurukan ya saat ini? Nah, Al-Quran jelas adalah huda. Ya, Al-Quran adalah petunjuk hidup. Artinya konsep itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau atau tidak mau menggali konsep itu dari Al-Quran, kemudian mengamalkan konsep itu sehingga kebangkitan yang kita inginkan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadha'u bi akhari." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan Al-Quran derajat sebuah kaum, dan Allah jatuhkan dengan Al-Quran derajat kaum yang lain. Jadi kebangkitan atau kemunduran umat Islam itu berkaitan dengan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dan saya cuplik satu ayat dari Al-Quran yang insya Allah kalau ayat ini kita amalkan, maka fase kebangkitan ya akan segera kita hadirkan. Ya, kita bertemu dengan fase itu, atau paling tidak kita menyiapkan hadirnya fase itu. Antum melihat ya di surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu derajat, dengan beberapa derajat. Jadi kalau kita garis bawahi, kita ambil sebuah pelajaran besar dari ayat itu, bagaimana sebuah umat bisa bangkit. Poinnya ada di dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama iman, dan yang kedua ilmu. Wajar ketika fokus pembahasan dakwah Nabi Muhammad di awal-awal dakwah kenabian beliau, fokusnya adalah menanamkan iman. Ya, ada rukun iman, kemudian rukun iman itu kalau kita ambil dua pilarnya, akan ketemu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan ketika iman kepada Allah dan hari akhir ini kita pahami dengan benar, maka kita akan memahami tujuan kita hidup di dunia ini. Karena orang yang tidak tahu tujuan hidupnya nanti akan masalah. Makanya nanti akan kita kaitkan pembahasan ini dengan masalah jual beli dan segala macam. Masalah iman, kalau kita lihat umat Islam sekarang sudah beres atau belum? Dari mana kita tahu?
keimanan umat Islam sekarang itu belum baik, karena nanti akan ada ukuran. Dalam Al-Quran, kapan sebuah kaum itu imannya sudah baik, dan kapan sebuah kaum imannya masih masalah. Ketika masyarakat yang mendominasi adalah mereka yang memiliki keimanan yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan janji-janji yang insya Allah janji Allah tidak akan pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan apa janji Allah bagi kaum yang beriman? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan menjadi hak kewajiban bagi kita nasrul mu'minin, menolong orang-orang beriman. Jadi Allah sudah menyatakan sudah menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, bukankah umat Islam sekarang dalam masa-masa yang sangat sulit, tertindas dan dizalimi oleh musuh-musuh Islam? Sudah datangkah pertolongan Allah? Namanya umat, kalau sudah Allah tolong, mustahil ada yang bisa mengalahkan, karena Allah penolongnya. Perang Badar misalkan, 313 orang. Riwayat yang lain 314, dan ada yang mengatakan 319. Melawan 1000 pasukan. Kalau kita menggunakan logika manusia, yang menang harusnya orang Quraisy. Mereka sudah siap dengan persenjataan perang mereka. Umat Islam keluar bukan untuk tujuan perang, tapi karena keimanan yang kokoh itu, Allah tolong mereka dan mereka menang. Jadi kalau kita lihat kondisi umat Islam sekarang dengan pertolongan Allah yang belum turun, maka jelas masih ada masalah keimanan di tubuh umat Islam. Beriman iya, tapi kalau iman dengan keimanan yang benar kayak imannya para sahabat itu belum. Apa janji Allah yang lain? Innallaha yudafi'ul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu akan membela orang-orang yang beriman. Namanya membela. Siapa yang sanggup mengalahkan umat yang dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas nggak ada yang sanggup. Dan terkadang kita pun masih masalah dengan janji Allah itu. Kalau kita masuk ke sebuah negeri, kemudian pemimpin negeri tersebut mengatakan kepada kita, silakan lakukan apapun di negeri saya yang jadi backingnya. Apakah orang tersebut akan takut melakukan apapun di negeri tersebut padahal dia punya backing penguasa? Gak akan ada rasa takut. Tapi kita sekarang, padahal Allah sudah mengatakan akan menjadi backing orang-orang yang beriman, masih takut apa tidak kita dengan yang selain Allah? Masih takut, padahal kita tinggal di bumi Allah. Ada masalah. Dan masih banyak yang lain. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Minimal kalau kita tidak bisa menjadikan keimanan itu menjadi hal yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat, paling tidak kita mulai dari kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka yang memulai keimanan dari diri mereka sendiri, walaupun masyarakat masih belum beriman sepenuhnya, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan penghidupan yang baik buat dia. Jadi minimal Allah berikan penghidupan yang baik buat kita yang beriman, walaupun masyarakat kita masih belum maksimal keimanannya. Kebanyakan janji di dunia masih belum terwujud.
Nah, apakah kita tidak khawatir jangan-jangan janji Allah di akhirat juga tidak akan terwujud gara-gara keimanan yang kita punya itu belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa janji Allah di akhirat buat orang yang beriman? Ya basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya nanti di akhirat bagi mereka surga. Di dunia banyak janji Allah yang belum Allah berikan gara-gara masalah keimanan kita yang kurang. Nah, apakah kita tidak lebih khawatir? Jangan-jangan gara-gara iman kita yang masih masalah di akhirat juga janji itu tidak Allah berikan pada kita. Jadi untuk masalah iman nanti ada pembahasan sendiri. Nah, sekarang fokus kita ada di poin ilmu. Ada di poin ilmu. Ya, jadi ilmu ini menjadi hal yang menjadikan seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah umat Islam sekarang ya adalah umat yang bisa jadi dalam masalah ilmu masih kurang. Padahal ayat pertama yang turun itu membahas masalah apa? Masalah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Iqra terulang 2 kali. Perintah membaca. Kemudian Allah menyebutkan kata qalam, pena. Wasilah untuk mencatat sebuah ilmu. Dan kata ilmu dengan akar katanya terulang 3 kali pada 5 ayat tersebut. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ya, dan nanti kalau antum mulai baca Al-Qur'an dari awal, antum akan temukan kisah. Kisah pertama adalah kisah Nabi Adam. Ya, dalam surat Al-Baqarah sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat, bahkan iblis untuk sujud pada Nabi Adam. Apa sebabnya? Karena masalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah ajarkan ilmu kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Maka kalau antum baca kisah itu, kumpulkan kata ilmu, ya dalam kisah itu antum akan temukan paling tidak 8 kata ilmu terulang. Berarti ilmu ini menjadi kunci penting. Ya, sebuah makhluk diangkat derajatnya oleh Allah. Maka Nabi Adam, ya Allah tinggikan derajatnya karena Nabi Adam punya ilmu yang tidak dimiliki malaikat, bahkan tidak dimiliki oleh iblis. Para nabi, kenapa mereka mulia? Allah berikan ilmu. Ya, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ya, kemudian Nabi Muhammad wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia Allah telah mengajarkan ilmu kepadamu Muhammad apa yang tidak kamu ketahui. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni, wahai ayahku, telah datang ilmu kepadaku yang tidak engkau punyai, maka ikuti aku. Ya, maka setiap nabi Allah berikan ilmu sehingga mereka diangkat derajatnya. Nabi punya ilmu, Nabi punya harta apa tidak? Punya. Tapi yang diwariskan oleh para nabi itu apa? Padahal seseorang kalau memberikan warisan itu adalah sesuatu yang paling berharga buat orang tersebut. Ya, kita kalau memberikan warisan buat anak kita, apa yang kita berikan? Semua harta kita, karena itu menjadi sesuatu yang paling berharga buat kita. Tapi bagi para nabi harta itu enggak berharga, makanya tidak diwariskan. Yang diwariskan para nabi apa? Ilmu. Dan siapa yang ngambil warisan para nabi itu? Ulama. Ya, fa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris atau ahli waris? Pewaris atau ahli waris?
Apa ibu-ibu? Ahli waris. Yang para ayah, pewaris apa ahli waris? Nah ini bahasa antum. Pewaris atau ahli waris? Ya, ada seseorang yang sudah tua renta, punya harta banyak. Dia punya anak-anak, kemudian dia meninggal, maka hartanya menjadi warisan. Nah, si orang tua tadi yang meninggal, maka orang ini menjadi pewaris, anak-anaknya menjadi ahli waris. Nah, pewaris itu yang memberikan warisan kepada ahli waris. Nah, ilmu itu kan warisan para nabi kan. Nah, yang mewariskan ilmu itu para nabi atau ulama? Yang mewariskan, bukan yang mewarisi. Ya kan, para nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Berarti nabi itu jadi pewaris, ulama menjadi ahli waris. Jadi fa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah ahli warisnya para nabi. Bahasa antum sendiri, ya bukan bahasa Arab. Ya bukan bahasa Arab. Oke, jadi ada poin ilmu. Jadi ilmu apapun kalau diambil, umat itu akan bangkit. Kenapa Barat sekarang bangkit, Pak? Dan umat Islam tidak bangkit? Masalah ilmu mana yang lebih baik, Barat apa kita? Masalah ilmu, ya baik ilmu dunia, ilmu yang lain juga, terserah, pokoknya ilmu. Mana lebih baik, mereka apa kita sekarang? Mereka kan? Jadi anggaran mereka untuk masalah ilmu luar biasa, masalah pendidikan. Makanya negeri-negeri yang maju, coba lihat anggaran buat pendidikan mereka, pasti besar. Ya, dan umat Islam ya bisa dibilang sangat rendah masalah pendidikan. Ya, orang Barat urusan baca nggak mereka? Baca. Nah, kita berapa buku antum bisa selesai? Ya, satu hari selesai satu buku yang ya minimal 100 halaman lah, selesai. Ya, sebulan ini berapa buku yang antum selesaikan? Ya kadang apa ya, minat baca kita ada, tapi untuk ya masalah baca ilmu kadang nggak kuat tuh. Kalau WA kita baca, apalagi kalau BBO itu sudah di share gitu ya, promonya itu dibaca sampai awal sampai akhir. Kok nggak ada diskon ya? Ya masalah ilmu kita sepakat. Oke. Nah, ketika ilmu ini menjadi kunci kebangkitan umat, berarti yang harus kita siapkan masalah ilmu. Masalah ilmu. Ya, di Al-Quran Allah jelaskan, ilmu ini menjadi sebab Allah angkat derajat sebuah kaum. Dan kalau Allah yang menjadi pengangkatnya, ada nggak yang bisa menjatuhkan? Ini Allah yang menjamin akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Bisa nggak orang yang diangkat Allah derajatnya itu Allah jatuhkan? Atau dijatuhkan yang lain? Bisa apa tidak? Jelas tidak. Tapi kalau ilmu yang menjadi sebab orang diangkat derajatnya oleh Allah itu rusak, bisa jatuh, Pak. Bisa jatuh. Ya, makanya kalau kita belajar nahwu ya, dan belajar bahasa Arab, ya kita jelaskan kan, kalau harokat dalam ilmu tajwid itu kan ada dhamma, ada fathah, ada kasro, ada sukun. Kenapa disebut dhamma? Ya karena bibir atas dengan bibir bawah itu gabung. Dhamma ya dhumu itu menggabungkan. Kenapa namanya fathah? Dari fathah membuka. Karena apa? Buka mulutnya. Ya, bibirnya buka. Kenapa namanya kasro? Dari kasaro yaksiru itu pecah atau patah. Karena bibir ketika mengucapkan harokat kasro itu pecah ke bawah. Ya, itu dalam ilmu tajwid. Tapi dalam ilmu nahwu, yang ilmu nahwu itu datang setelah adanya Al-Quran, ulama ketika membuat istilah itu sangat detail. Kalau dhamma itu disebut rafa'. Dari kata-kata rafa'a yarfa'u, mengangkat.
maka bendanya namanya marfu', yang diangkat. Kalau fathah namanya nasab, menancapkan atau menegakkan. Bendanya namanya mansub. Kalau kasroh namanya jar, dari jarro ya juru, nyeret. Bendanya namanya majrur. Maka kalau ilmu menjadi sebab diangkatnya sebuah kaum oleh Allah Subhanahu wa taala, antum cari kata ulama di Al-Qur'an, selalu kata ulama itu datang dalam keadaan marfu'. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, marfu'. Kemudian ada ulama'u Bani Israil, lagi. Kemudian watilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimuna. Tanda rafa'nya wawu, jamak mudzakkar salim. Selalu begitu. Jadi intinya apa? Allah itu ingin agar ilmu ini ditinggikan, Pak. Maka Islam itu bangkit ketika ilmu itu ada di atas kekuasaan, ada di atas materi atau harta. Maka generasi awal Islam, mana yang lebih tinggi? Ulama atau umara? Ulama atau para pedagang? Ulama. Ya, bahkan sekelas Harun ar-Rasyid ketika minta Imam Malik untuk datang mengajari anak-anak mereka, ya Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ya, jadi sampai Harun ar-Rasyid dengan anak-anaknya duduk di bawah, Imam Malik duduk di atas. Padahal khalifah. Ya, kemudian nanti ada ya seorang khalifah, sebagian mengatakan Harun ar-Rasyid ketika guru dari anaknya itu memerintahkan anaknya khalifah ini untuk menuangkan air buat wudhu gurunya. Setuju antum dengan apa yang dilakukan oleh gurunya? Nah, ketahuan khalifah, dan khalifah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Kenapa nggak setuju? Kalau kita kan guru dibayar untuk ngajar anak, kok anak saya dijadikan pembantu? Kalau kita kan begitu, ya dipecat guru privatnya kalau kita. Ya, ini khalifahnya nggak begitu. Dia mengatakan, wahai syekh, wahai imam, ya anakku ini kan punya dua tangan, harusnya satu nuangkan air, satunya gosok kakimu. Jadi ilmu selalu lebih tinggi dibandingkan harta dan kekuasaan. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu insya Allah umat akan bangkit. Umat akan bangkit. Nah, kalau kondisi sekarang nggak tahu seperti itu apa tidak. Posisi ulama kita sekarang. Makanya kapan ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah? Ya, ketika dia memuliakan ilmu. Jadi ulama yang marfu', ulama yang diangkat. Namanya diangkat dan lebih tinggi daripada yang lain, gak ada yang bisa ngatur. Kalau dari dhammah, dari rafa turun sedikit jadi nasab. Nasab itu artinya ditancapkan, ditegakkan. Jadi mansub saja ulama itu masalah. Tahu ulama yang mansub? Ulama yang ditancapkan gak bisa bergerak. Mau ngomong ini salah, ngomong ini salah, maju gak berani, mundur juga gak berani. Akhirnya dia hanya bisa diem. Berarti secara posisi turun dia. Itu masalah. Apalagi ulama yang majrur, yang bisa diseret kemana-mana. Penguasa butuh ini, fatwa keluar, fatwanya tergantung pesanan, majrur ya gitu. Dan kebanyakan pola ulama sekarang yang mana? Yang marfu', yang mansub, atau yang majrur? Yang marfu', yang mansub, atau yang majrur? Ya, makanya harus kita analisa, Pak, itu harus kita analisa. Ya, ketika turun, kenapa kok sampai turun begitu, Pak? Apa sih penyebabnya? Dan ternyata dulu ada solusinya. Kenapa ulama itu nggak bisa disetir? Ada solusinya. Makanya akan kita bahas setelah ini. Ada solusinya. Nah, jadi ilmu yang sudah jadi ilmu itu bisa hancur berantakan kalau yang punya ilmu itu mendudukan ilmu itu lebih rendah dibandingkan masalah harta.
Ya kalau dana nggak keluar dong kalau kita nggak berfatwa sesuai dengan keinginan yang ngasih dana misalkan. Masalah. Ilmu harus lebih tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya, antum menyekolahkan anak itu tujuannya apa? Kebanyakan orang tua menyekolahkan anak tujuannya apa? Tujuannya apa? Oh, biar jadi anak yang soleh, nanti masuk surga, orang tuanya juga masuk surga. Itu kalau antum. Tapi kebanyakan masyarakat apa? Ya, nak sekolah yang pinter biar nanti jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Dan kalau motivasinya adalah mencari kekayaan dunia, apa kata Nabi? Ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya dituntut hanya karena Allah, dia tidak menuntut ilmu tersebut kecuali mendapatkan bagian dari dunia. Kata Nabi, lam yajid 'arfal jannah, tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, dan kenapa orang tua sampai selalu motivasinya adalah agar anaknya jadi orang kaya? Karena dana yang mereka keluarkan untuk biaya pendidikan anaknya besar. Ya, dokter itu kenapa biaya praktek berobat ke dokter mahal? Nah, sekolahnya mahal. Ya, modal harus balik. Ya kan begitu. Nah, berarti ternyata ilmu itu bisa dirusak ketika sudah jadi ilmu. Juga ada ilmu sebelum dituntut pun itu sudah rusak. Dari awal kerusakannya, Pak. Jadi ada dua model kerusakan. Kerusakan sejak awal sebelum ilmu itu dicari, dan dirusak ketika ilmu sudah didapat dengan meletakkan dia lebih rendah dibandingkan harta. Dua hal itu. Nah, kalau saya bertanya ke antum, kira-kira solusinya apa untuk menghilangkan itu? Solusinya apa? Bisa antum kasih solusi? Apa Pak Gus, kira-kira Gus? Ya kan, ini yang harus kita pikirkan, karena ilmu ini menjadi kebangkitan umat, ya, penyebab kebangkitan umat. Kalau ini masih masalah, nggak akan makin bangkit. Harus segera diselesaikan makanya. Oke, ya, ini nanti akan kita kaitkan dengan masalah wakaf, Pak. Masalah wakaf. Ini jadi kalau antum baca beberapa buku tentang wakaf, jadi salah satu fungsi wakaf, salah satu fungsinya, yaitu adalah menjadikan ulama dan para hakim itu tidak tersandra. Karena yang gaji mereka bukan negara, yang ngasih uang ke mereka bukan penguasa. Dari mana mereka mencukupi kebutuhannya? Dari wakaf. Dari wakaf. Ya. Dan kita harus pahami di awal masalah keimanan. Antum beriman tidak akan adanya hari akhir? Beriman kan? Nah, ini kan diomongan. Tapi iman itu bisa dilihat dari amalan. Dari amalan. Bukti orang kalau beriman pada hari akhir, perhatikan dia harus menyiapkan bekal untuk hari akhir, karena kehidupan dia di dunia hanya sementara. Ya, hanya wasilah sebagai persiapan nanti hidup di hari akhir. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu siapa sih? Ya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ya, harta bisa dibawa mati apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa dibawa sendiri? Bisa dibawa sendiri? Gimana cara bawanya? Ya, titipkan pada yang lain untuk dibawa. Ya, titipkan pada yang lain untuk dibawa. Dan ini yang diambil oleh para pendahulu kita. Jadi mereka tahu usia mereka di dunia tidak lama, padahal dunia ini adalah ladang amal. Gimana caranya? Kalau usia nggak lama, tapi bekal yang harus kita bawa harus banyak. Gimana caranya? Ya, coba direnungi hadits Nabi.
idza matal insan inqata'a 'amalu illa min thalath. Ya, jika manusia meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Pertama apa? Ya, shadaqatin jariyah. Ya, sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan saking hebatnya para pendahulu kita, Pak, seandainya 3 hal ini bisa dirangkum sekaligus, dirangkum. Ya. Dan untuk sedekah jariyah apa maksudnya? Apa maksudnya sedekah jariyah? Apa maksudnya? Kalau orang infak kan, sedekah, dapat pahala apa tidak? Dapat kan? Kalau meninggal masih mengalir apa tidak pahalanya? Kok bisa masih? Kan infak. Selesai infak. Kan barangnya habis, nggak ada barangnya lagi, apanya yang mengalir? Orang sedekah, ada orang miskin dikasih uang, dapat pahala kan? Mengalir apa tidak pahalanya? Mengalir apa tidak? Ya kan habis hartanya, selesai. Nah, gimana biar bisa mengalir? Wakaf. Karena wakaf itu wujud barangnya masih ada, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Walaupun yang wakaf sudah meninggal. Dan Nabi ngajari kita. Nabi hijrah ke Madinah, Masjid Quba wakaf. Sampai di Madinah bangun masjid wakaf juga. Dan komentar para sahabat, tidak ada sahabat Nabi yang mempunyai kemampuan kecuali pasti mereka berwakaf. Dan wakaf ini adalah konsep besar Islam yang sekarang itu hampir bisa dikatakan hilang. Ya, dan justru konsep ini diambil oleh musuh-musuh Islam. Jadi nanti wakaf itu bisa pengaruh pada penyebaran agama Islam, bisa pengaruh pada pendidikan, bisa pengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang apa sih yang paling dibutuhkan oleh seseorang, Pak? Apa sekarang? Yang paling dibutuhkan oleh seseorang? Ya, orang itu kan bisa nyimpen harta kan? Tapi kapan harta itu bisa cepat habis? Ketika apa? Bahkan sampai minus. Ketika sakit. Biaya pengobatan kan sangat mahal. Makanya kan ada istilah orang miskin dilarang sakit, nggak sanggup bayar. Ya, makanya saya agak gimana gitu ketika mendengar kisah. Ya, saya dulu ketika kuliah sering dakwah di masyarakat ketika libur saifiyah, libur musim panas. Nah, salah satunya di Malang. Ya, ketika Ramadan itu keliling dari masjid ke masjid untuk imam taraweh. Nah, yang nganter cerita, ya, kalau ada di Malang itu seseorang yang miskin, kemudian sakit, nggak punya biaya untuk pengobatan, kemudian ditawari oleh non muslim dibiayai semua pengobatannya. Syaratnya apa? Masuk agama mereka. Ya, akhirnya dia dibiayai dan masuk agama mereka. Dan pola-pola itu yang dipakai sekarang. Karena biaya pengobatan sangat mahal. Maka antum lihat, punya nggak umat Islam rumah sakit yang gratis buat umat Islam? Ya, malah dijadikan ladang bisnis kalau sekarang. Padahal kalau kita lihat konsep rumah sakit zaman dulu, ya, konsep rumah sakit zaman dulu semua dibiayai wakaf. Ya, bahkan diceritakan itu Bimaristan yang ada di Afrika Utara. Ya, zaman Daulah Muwahhidin yang dibangun oleh pemimpinnya ketika itu Ya'qub Al-Mansur. Nah, itu ada rumah sakit besar. Kemudian di dalam rumah sakit itu banyak perpustakaan, koleksi-koleksi buku. Kemudian di rumah sakit itu juga para siswa yang belajar kedokteran belajar. Kemudian di dalam rumah sakit itu ada taman yang sangat indah. Kemudian di dalamnya itu ada danau, bahkan danau buatan. Kemudian di sekelilingnya banyak kebun-kebun. Ya, fungsinya apa kebun-kebun itu? Ya, untuk menanam tanaman
obat. Ya, kemudian fungsinya apa perpustakaan itu? Ya, untuk para mahasiswa belajar ketika itu. Dan mereka langsung praktek. Jadi ada pakar kedokteran, ada dokter, dan ada mahasiswanya. Biayai masalah wakaf. Ya, kemudian ada orang sakit. Nah, ketika sakit datang ke rumah sakit, dilihat ini butuh dirawat atau tidak. Kalau tidak butuh dirawat, dikasih obat, selesai. Kalau butuh dirawat, dia akan didiagnosa sakitnya apa. Akan dikumpulkan dengan orang yang sakitnya sama. Pakaiannya diganti dengan pakaian yang bagus dan bersih. Makanannya dijamin. Ya, kemudian bahkan ketika dia sakitnya beberapa hari, maka ketika dia sakit dia nggak bisa bekerja, diganti oleh wakaf. Kalau penghasilannya sebulan adalah 10 juta, udah dikasih 10 juta sebagai ganti, nggak bisa kerja. Jadi enakan mana, sehat apa sakit? Ya begitu. Ya, sampai nanti itu di rumah sakit itu ada orang yang kerjanya itu hanya keliling kamar-kamar, bukan dokter, orang yang kerjanya keliling kamar. Tugasnya apa? Nanti ada dua orang yang seakan-akan saling ya berbicara satu sama lain, bertanya, siapa sih yang ada di kamar itu? Oh, di kamar itu si Fulan bin Fulan. Sakit apa? Oh, sakit ini dia. Tapi kata dokter dia sebentar lagi sembuh. Terus begitu. Jadi muter-muter ngasih motivasi sebetulnya agar ucapan akan segera sembuh tadi itu terdengar oleh pasien, sehingga motivasi kesembuhan itu lebih besar. Dan itu dari mana mereka gajinya? Dari wakaf. Nah, jadi rumah sakit dulu begitu. Nah, kalau seperti itu orang takut sakit apa tidak? Ya, ngapain ngumpulin uang banyak-banyak kalau rumah sakit sudah gratis, sekolahan gratis. Ya, kalau sekolah gratis, mungkin nggak motivasi orang tuanya. Nah, ini kan bapak sudah keluar uang banyak nih, maka nanti kamu harus jadi orang kaya supaya modalnya balik. Nggak akan ada begitu, karena sejak awal gratis. Sejak awal gratis, jadi motivasinya bukan lagi ngejar uang. Ya, dan semua lini kehidupan zaman itu ditanggung wakaf. Ya, bahkan saking bingungnya mereka wakaf ini disalurkan kemana, ya sampai ada wakaf khusus untuk anjing yang nggak punya tuan. Bahkan anjing ditanggung wakaf. Ya, kemudian ada wakaf itu untuk membiayai para narapidana di rumah di penjara. Jadi napi dibiayai oleh wakaf. Ya, jangan sampai napi ini kan manusia. Ya, gizi mereka juga harus tercukupi. Ya, pendidikan mereka juga harus ya diajarkan juga. Jadi semua lini kehidupan dibiayai oleh wakaf. Dan ini yang hilang di umat Islam. Ini yang hilang. Nah, kalau ini jalan, ya insya Allah ya kebangkitan umat Islam itu kan ya akan segera hadir. Orang tidak lagi ngejar dunia. Kenapa? Karena semua kebutuhan sudah ditanggung wakaf. Ya, lahir, biaya persalinan wakaf. Ya, agak besar, kemudian ingin sekolah gratis wakaf. Tambah gede lagi, pengen nikah, nggak ada modal, modalin wakaf. Ya, meninggal, bingung nguburnya di mana, nggak usah bingung, kuburannya wakaf. Sekarang orang meninggal saja masih bayar kok sewa kuburannya. Ada nggak orang yang meninggal masih bayar sewa kuburan? Ya, jadi kasihan gitu. Meninggal saja masih disuruh bayar. Nah, berarti kalau fokus kita ada di ilmu. Berarti sejak anak-anak sebelum belajar ilmu, kalau orang tua sudah motivasinya nggak lagi ngejar dunia karena sudah nggak punya beban untuk biaya sekolah, motivasinya selalu akhirat. Kemudian ulama yang mereka kan ya biar bisa fokus, karena ulama dulu itu kenapa bisa fokus? Karena nggak mikir makan apa, sudah ada yang nanggung semua. Jadi yang dipikir ulama adalah terus menggali ilmu. Dan ilmu itu manfaatnya buat siapa? Buat umat. Makanya nggak ada hak cipta zaman dulu, nggak ada. Kalau nanti fikih muamalah kita bahas hukumnya hak cipta apa? Ada. Kalau zaman dulu nggak ada. Jadi ulama karena dibiayai wakaf nulis buku segala macam.
bukunya di-share ke orang, silakan, nggak ada biaya. Ya percetakan nggak laku kalau begitu. Ya. Ini semua gratis. Jadi bayangkan orang itu kenapa nyari harta? Tujuannya apa sih? Kan untuk hidup di dunia ini kan, jaminan hidup di dunia. Kalau semua sudah terjamin, apalagi yang dicari ya? Akhirat. Nah itu dulu yang mengawal kebesaran Islam. Nah musuh Islam kan sekarang tahu pola-pola itu. Mereka nggak ada wakaf, adanya cuman apa? Infak mereka. Ya infak, iuran faksa. Ya, jadi orang-orang yang kaya itu kan dipaksa untuk bayar sekian ke pihak itu kan, kemudian dibikin rumah sakit segala macam, dan di rumah sakit itu untuk tujuan memurtadkan orang. Ya, rumah sakit terbesar sekarang mana? Ya, yang swasta, Pak. Gitu. Nah, itu makanya. Dan di Bogor saya lewat itu ada tulisan gede. Di situ, wah Bogor sudah masuk juga ini. Nah, mana umat Islamnya? Ini kita. Ya, jadi musuh Islam sudah membaca itu. Dan dulu sebetulnya wakaf-wakaf itu hilangkan efek penjajahan di negeri Islam manapun. Penjajah datang, dihilangkan itu status wakafnya. Giliran merdeka diambil pemerintah. Padahal sebelumnya statusnya wakaf. Ya, maka ini yang harus dihidupkan. Ya, jadi kadang ibu-ibu itu ada yang kapan sih tetap gratis? Ya. Kapan sih bisa turun biayanya? Boleh nggak akadnya diganti infak saja? Jangan, nggak mengalir kalau infak itu. Ya, atau sedekah itu kan kalau yang donaturnya sudah stop. Kalau wakaf jalan terus. Nah harusnya wakaf ini yang ya, dan pola-pola wakaf kan banyak. Kalau di pusat mereka beli perusahaan, dan nanti kalau kita kaji lagi model wakaf, ada wakaf khairi murni, bukan cash. Khairi itu murni hasilnya buat umat. Tapi ada wakaf adzuri, nanti untuk keluarganya. Jadi bisa wakaf itu untuk keluarga kita. Saya punya perusahaan. Kalau saya meninggal jadi warisan kan, warisan nanti bisa berantem mereka, bisa jadi dijual sama mereka. Saya nggak mau itu. Saya wakafkan perusahaan saya. Bisa murni untuk anak saya, anak keturunan saya, atau sebagian untuk keturunan saya, sebagian untuk umat. Jadi mereka tidak bisa bagi itu. Ini sudah wakaf, tapi mereka hanya menerima hasil dari keuntungan perusahaan itu. Dan itu menjamin anak keturunan kita. Dan pola-pola wakaf sangat banyak. Ya, intinya itu yang harus kita jalankan sekarang. Ya, nggak tahu sekarang dananya berapa di kita wakafnya. Ya 50 jutaan lah itu. Itu bayangkan kalau dapat 1 M ya buat beli tanah di pinggiran kota misalkan. Ya, kemudian nanti kerjasama dengan petani, tolong garap ini sawah. Ya, nanti kita bagi hasil. Ya, dan insya Allah kan keuntungannya kan terus. Dan untuk tanah kan nggak bakal rugi kan. Ya, pola-pola wakaf sangat banyak pengembangannya. Nah, tinggal ini yang kita genjot sebetulnya. Ya, kutab milik semua kok gitu. Ya, kalau bisa gratis ya manfaatnya buat kita semua. Ya, motivasi orang tua tidak lagi menjadikan anaknya nuntut ilmu karena faktor dunia. Kemudian kalau bisa mengcover para ulama-ulama itu, ya sehingga mereka bisa fokus melakukan penelitian ilmu, hasilnya buat umat. Ya, kenapa tidak itu? Maka wajar kalau dulu para ulama karyanya sangat banyak. Ya, maka buku-buku di Baitul Hikmah itu kalau yang dibuang Mongol itu kan sampai bisa buat jembatan. Ya, bagaimana ulama itu bisa produktif menulis karena fokus mereka, fokus. Dan nggak mikir ya nyari maisha lagi, semua dari wakaf. Ya, dan hakim-hakim itu nggak takut mereka, nggak ada intervensi. Korupsi tangkap aja. Nggak peduli siapa yang bayar gitu ya. Karena yang dari wakaf gaji mereka. Kalau sekarang kan ya nggak berani begitu. Ini makanya semua harus dikembalikan lagi ya. Konsep wakaf itu mengembalikan izzah para ulama, ya, kemudian mengembalikan ya independensi para hakim,
Ya, kemudian semua lini kehidupan insya Allah akan makmur dengan konsep wakaf itu. Ya, dan insya Allah nanti akan kita dalami lagi untuk masalah wakaf. Ya, nanti seperti apa aturan-aturan wakafnya. Ya, di awal kita mulai dengan wakaf, dan insya Allah setelah ini kita lanjutkan untuk pembahasan fikih muamalah. Ya, dan yang bisa wakaf ini kebanyakan orang-orang kaya. Tapi orang miskin pun zaman dulu juga berusaha untuk bisa wakaf. Semuanya berusaha untuk bisa wakaf. Oke, kita masuk ke bahasan fikih muamalah. Pada pertemuan awal sudah kita bahas tentang definisi jual beli, kemudian kita jelaskan hukum asal jual beli. Ya, dulu apa definisi jual beli? Ya, mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah. Ya, bimithli ahadihima ala ta'bid ghair riba walal qard. Apa itu terjemahannya? Ya, silakan dipahami sendiri. Sudah bisa bahasa Arab semua kan ya? Bisa, alhamdulillah. Ya, gimana mau bangkit belum bisa bahasa Arab? Ini bahasa Al-Qur'an kita. Ya, jadi jual beli atau tukar menukar harta walaupun masih dalam tanggungan. Ya, kan nanti kan ada beberapa jenis jual beli yang masih tanggungan barangnya. Belum ada tapi masih tanggungan. Ya, atau manfaat mubahah, manfaat yang diperbolehkan. Ya, dengan salah satu dari keduanya, alat ta'bid dengan niat seterusnya, bukan riba, juga bukan utang piutang. Dan hukum asal jual beli ada 3 pendapat. Ya. Pendapat pertama apa? Hukum asal jual beli apa? Pendapat pertama, hukum asalnya boleh. Ya, al-ibaha kan, sampai ada dalil yang melarang. Pendapat kedua, hukum asal jual beli tawakuf, sampai ada nas atau dalil yang menjelaskan. Ketiga adalah nas. Kalau dalil nanti bisa qiyas, bisa Al-Quran, bisa hadis dan yang lain. Kalau nas itu hanya Al-Quran dan hadis. Tapi yang rajih yang kita ambil adalah pendapat pertama, hukum asal jual beli itu boleh sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Jadi kalau ada orang bermuamalah jual beli, ada orang kedua mengatakan itu jual beli kamu haram. Nah, yang wajib ngasih dalil yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kenapa? Karena hukum asal jual beli adalah boleh. Kalau ada orang mengatakan haram, maka dia yang harus ngasih dalil. Berbeda dengan masalah ibadah. Nah, sekarang kita ya biar punya gambaran di awal, kita bahas masalah bentuk-bentuk jual beli. Pertama, ditinjau dari sisi objek akad jual beli, ya dibagi. Yang pertama, tukar menukar uang dengan barang. Tukar menukar uang dengan barang. Nah, kayak jual beli biasa, uang dengan barang. Nah, model kedua, tukar menukar barang dengan barang. Apa bahasa kita? Barter. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Apa itu? Ya, muqayadah. Muqayadah. Nah, dihafalkan. Ganti istilah barter dengan muqayadah. Ya. Ya, jadi nanti kalau dengan pelanggan bilang muqayadah Pak ya, gitu ya. Bingung dia. Lah, muqayadah itu apa? Makanya ngaji. Jadi istilahnya kan begini. Ya, jadi antum biar enggak apa ya, ketika disebut muqayadah sudah langsung connect. Muqayadah itu apa sih? Nah, ketahuan enggak ngajinya. Ya, kemudian ada tukar menukar uang dengan uang. Dalam ilmu fikih disebut sharf. Uang dengan uang. Ya, jadi kan ada uang dengan barang, jual beli biasa. Barang dengan barang namanya barter, muqayadah. Ada uang dengan uang namanya sharf. Saya ingin menukar rupiah ke dolar, namanya sharf. Ya, dan nanti masing-masing itu ada aturannya.
Jadi jual beli ditinjau dari objek akadnya, maka dibagi menjadi 3. Jual beli uang dengan barang, jual beli barang dengan barang, jual beli uang dengan uang. Ya, dan nanti masing-masing ada aturannya. Ya, masing-masing ada aturannya yang nanti kita dalami lebih lanjut lagi. Boleh nggak misalkan saya menukar uang rupiah pecahan 100.000 dengan rupiah juga, ya pecahan 5 ribuan, 100.000 ditukar dengan 95.000 pecahan 5.000 rupiah. Boleh apa tidak? Hah? Enggak. Ya, saya punya 10 juta rupiah, saya tukar ke dolar. Ya, berapa rupiah sekarang 1 dolar? 10.000 ya? Lah katanya 10.000. Ya katanya 10.000, kok masih 13? Nah gitu. Oke. Nah, kira-kira kalau tadi 10 juta dapat berapa, Pak? Berapa dolar? Apakah harus 10 juta dolar juga? Kan uang dengan uang, 10 juta, 10 juta dong. Kok bisa beda nilainya? Kok boleh? Tadi nggak boleh nilainya. Beda. Ya nanti yang begitu kita bahas. Ya, saya punya beras. Ya, kualitas super, wah ini berasnya ini premium ini. Ya, jadi insya Allah nggak perlu impor karena punya banyak. Ya, berasnya itu. Nah, dengan beras tetangga saya itu yang biasa-biasa saja. Nah, sesekali saya pengen merasakan beras yang biasa, ya. Butuh 1 liter. Nah, berapa saya kasih tetangga saya itu dari beras saya yang enak tadi, Pak? 2 liter. Berasnya dia kan biasa, saya butuh 1 liter. Nah, beras saya lebih enak, lebih mahal. Boleh nggak saya kasih setengah liter saja? Karena beras saya itu dia 1 liternya 20.000, dia hanya 10.000. Tidak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Ya kan harganya dia 10.000, saya 20.000. Kasih setengah dong. Ya nanti insya Allah kita dalami itu. Jadi di awal kan biar kita punya bayangan, ya punya bayangan itu. Oke. Sudah terbayang ya yang ini ya, pembagian dengan melihat objek akadnya. Nah, ditinjau dari sisi waktu serah terima. Nanti jual beli dibagi menjadi 4. Pertama, barang dan uang langsung serah terimanya tunai. Tunai ya, ada uang, ada barang. Boleh apa tidak? Ya, jual beli biasa kan boleh. Ya, ada uang dibayar di muka, barang nyusul. Namanya apa itu? Ya, akad salam. Ya, jadi barang belum ada, tapi sudah bayar uang duluan. Nanti disepakati bulan depan misalkan barang ada. Ya, jual beli salam. Nanti juga ada aturannya nanti. Ada aturannya. Kemudian barang diterima di muka, uang nyusul. Kredit wah, alias ngutahan. Barangnya kita bawa dulu, bayarnya belakangan. Ya, kemudian ada barang dan uang tidak tunai. Allah panen setengah tahun ke depan. Nah, dia jual beli ke saya beli dong. Ya, saya jual beli ikan bandeng 50 kilo. Oke, deal. Ya, diserah terimakan 6 bulan ke depan. Boleh apa tidak? Enggak. Dan kenapa nggak boleh? Kan bandeng saya. Ya, dia siap bayar. Nah, itu namanya bai'ul kali bil kali. Nggak ada barangnya kan belum ada. Uangnya belum ada. Uang belum ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lah kok bisa nggak apa-apa? Uangnya ada. Ya, ini barang belum ada.
Uang belum ada juga. Transaksi. Gitu kan? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Lah, kok bisa boleh, gimana ceritanya? Ya itu belum ada jual beli. Nggak boleh malah itu. Belum transaksi jual beli belum sah. Iya, berarti kan nggak sah jual belinya. Nggak sah. Tapi kalau dibilang boleh. Nggak sah tapi boleh gitu ya. Nah, dia jelas nggak mengikat itu. Jadi itu akadnya bukan jual beli harusnya. Akadnya apa? Akadnya apa? Pesen. Nah, namanya pesen, Wak, nggak jadi ya. Jangan marah-marah. Orang nggak jual beli kok. Ya, kecuali misalkan dia serahkan uangnya dulu, ini uangnya. Nah, itu jadi salam nanti kalau begitu. Ya, sudah mengikat kalau begitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau dilihat dari serah terima barang, ada uang, ada barang. Ada uang, barang belakangan. Ada barang, uang belakangan. Nggak ada barang, nggak ada uang. Ya, kebanyakan kan kita begitu. PO, pre-order. Uangnya mana? Belum, nanti kalau sudah ada barang bayarnya. Ya, barangnya belum ada juga. Nah, ya. Sudah mengikat apa belum? Belum. Gimana cara ngikatnya? Bayar. Udah gitu. Ya. Ya, jadi jangan PO boleh apa nggak boleh. Jangan pakai istilah bahasa Indonesia. Jangan pakai istilah bahasa Indonesia. Karena istilah, kalau kita terjebak pada istilah, tidak paham substansinya, itu bisa masalah. Oh, kata itu boleh PO, tapi nanti model PO yang lain di sana misalkan. Ya, giliran kan sudah bilang mau beli kok nggak jadi, ribut segala macam. Ya, padahal tidak dipahami tadi pola mengikat atau tidak mengikatnya itu. Oke. Nah, ditinjau dari cara menetapkan harga dibagi menjadi dua. Ada bai'ul musawamah. Jadi penjual tidak menyebutkan berapa modal dia, nggak menyebutkan modalnya. Kemudian dia tawar menawar dan dia tidak tentukan harganya, dia tidak sebutkan modalnya. Kemudian dia tawar menawar dengan pembeli. Nah, nanti dealnya di angka berapa, yaitu harganya. Ya, jadi bai'ul musawamah, jual beli dengan cara tawar menawar, yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok. Ya, barang akan tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Nah, biasanya kan begini, Pak, polanya. Kita di pasar, ya, bai'ul musawamah. Saya beli barang, ya, harganya 10 juta. Boleh nggak saya jual 20 juta, Pak? Boleh apa tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Ya, bisa boleh, bisa tidak, tergantung. Ya, nanti akan kita lihat. Ya, memang Islam tidak menetapkan berapa, ya, persen keuntungan, tapi nanti ada aturan. Nanti ada aturan, nggak sembarangan, nggak sembarangan. Ya, nanti ada istilah-istilah itu. Dan kalau sudah terjadi, nanti konsekuensinya apa? Ya, misalkan begini. Saya beli produk HP, harganya 5 juta. Saya lihat ada orang kampung, Pak, baru datang ke Jakarta. Saya jual ke dia 10 juta. Padahal harga pasarnya 6 juta. Saya jual ke dia 10 juta. Oh, ini bagus ini barangnya, ini produk baru. Dia beli 10 juta, ridho dia 10 juta. Boleh apa nggak boleh? Ridho loh dia. Boleh apa nggak boleh? Ya, nanti dia pulang, ketemu sepupunya. Oh, tadi baru beli HP 10 juta. Wah, ini mah pasarannya 6 juta. Oh, ditipu dong saya sama dia. Ya kan, berarti nanti ada begitu. Jadi nggak sembarangan, ada aturannya. Walaupun tidak ada ketentuan berapa persen keuntungan, tapi nanti ada aturan. Oke, kemudian ada bai'ul amanah. Kalau bai'ul amanah, penjual langsung bilang, ini modal saya sekian nih, modal saya sekian. Kalau tadi kan nggak bilang, makanya tawar menawar.
Kalau ini dia sudah bilang langsung modalnya berapa. Nah, untuk bai'ul amanah nanti dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Dia menjual barang sama kayak modalnya, atau dia menjual barang di bawah harga modal, atau dia menjual barang di atas harga modal. Oke. Nah, kalau dia menjual barang di atas harga modalnya, namanya apa? Namanya apa? Ya, saya beli motor 15 juta. Saya bilang ke calon pembeli ini, saya belinya 15 juta. Saya jual ke kamu 20 juta, kredit nggak apa-apa. Namanya apa? Ini yang ibu-ibu tahu namanya apa, Bu? Hah? Namanya apa? Bahasa Indonesianya apa istilahnya? Enggak, bukan sisi kreditnya. Dia yang penting dia jelaskan modalnya, dia jual dengan harga di atas modal. Itu namanya murabahah, bukan muraqabah. Ya, kalau muraqabah itu muraqabatullah, itu Allah selalu mengawasi. Murabahah. Nah, ini. Ya, pertama bai' murabahah. Ya, jual beli murabahah. Jadi tahu istilah murabahah? Jadi kalau murabahah itu dia harus menjelaskan apa? Modal. Berapa dia beli, kemudian disepakati keuntungannya berapa. Tapi di atas harga modal, itu murabahah. Ya, biasanya kan jual beli kredit, kalau syariah kan pakai konsep murabahah. Dia harus tahu berarti belinya berapa. Nah, ada bai' wad'iyah. Wad'iyah dia menjual di bawah harga modal. Udah deh, ini ya tinggal satu. Saya sih belinya 10.000, udah 8.000 saja. Ya, penghabisan udah habis. Nah, dia namanya wad'iyah, di bawah. Wad'a yadha'u artinya meletakkan, kalau wad'iyah dia di bawah harga modal. Nah, ada bai' tauliyah. Tauliyah seakan-akan ya jadi wali, jadi wakil. Jadi modal dengan ya harga jualnya sama. Ya, saya belinya 10.000, udah 10.000 aja nggak apa-apa, saya nggak ngambil untung. Nah, itu tauliyah. Oke. Sudah bisa digambarkan di kepala kita petanya. Kan kita buat peta besar dulu, Pak. Kalau sudah ada petanya nanti kita dalami satu-satu. Punya gambaran dulu di awal. Ya, jadi biar kita itu punya gambaran utuh tentang fikih muamalah. Ya, jadi jangan ngambil instannya. Ya, hukumnya ini apa? Nah, itu nggak akan bikin kita pinter. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau itu. Ya kan, karena fikih itu kan dulu kita jelaskan bukan masalah ya menukil fatwa, tapi memahami alasan ya dan landasan dalil dari fatwa itu. Kadang istilah yang sama bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Oke. Coba saya tanya. Jangan lihat catatan. Jual beli ya dilihat dari objek akadnya. Dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, ya ini lihat objek akad. 3 kan? Uang dengan barang. Yang pertama, yang kedua, barang dengan barang namanya apa? Muqayyadhah. Ya, kemudian uang dengan uang namanya apa? Sorf. Ya, sorf. Nah, sudah hafal. Dilihat dari serah terima, tunai atau tidak tunai, dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama apa? Barang dan uang sama-sama tunai. Yang kedua,
Ya, uang duluan, barang belum ada. Namanya apa itu? Salam. Kemudian barang ada, uang belum. Utang. Ya, utang. Oke, kemudian barang dan uang belum ada. Ya, namanya nanti bai'ul gali bil gali. Nabi melarang itu. Ya, karena nanti kan menimbulkan sengketa sebetulnya itu. Ya, silakan dengan istilah antum. Ya, tapi jangan jadikan istilah itu untuk menyamaratakan dengan yang lain. Ya, karena masing-masing istilah kan ya tergantung yang memahami. Ya, misalkan boleh nggak jual beli motor secara kredit? Satu produknya bank konvensional, satu produknya bank syariah. Sama-sama namanya ya kredit motor. Oh, kata Ustadz itu boleh kredit motor. Nah, kalau kita pegang fatwa itu, kita terapkan dalam semua hal, pokoknya kredit motor boleh. Masalah apa tidak? Masalah. Kalau bank konvensional boleh apa tidak? Kan kredit, sama. Ya, akadnya beda. Ya kan? Bank syariah boleh apa tidak? Dilihat dulu, kalau sesuai akadnya ya boleh, kalau enggak ya enggak. Ya kan? Enggak mentang-mentang syariah. Memang aturannya syariah, tapi oknumnya kan bisa ngakali kadang. Bisa ngakali. Oke. Kemudian ya dilihat dari penentuan keuntungan dan menyebutkan modal. Dibagi berapa? 2. Yang pertama musawamah, yang kedua amanah. Nah, untuk yang amanah dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama murabaha. Apa itu murabaha? Ya di atas modal. Yang kedua wad'iyah. Kalau wad'iyah keuntungannya di bawah. Kalau sama tauliyah. Ya, silakan dihafal itu, nanti pertemuan berikutnya saya tanyain. Ayah. Ayah. Ya, katanya kalau ada hadiah-hadiah bisa begitu tuh. Yang bisa dapat hadiah. Ya, nanti biar pulang itu, nah bapak dapat hadiah gitu. Dibalik gitu. Oke. Kemudian nah, itu bukan bentuk-bentuk salah. Ya, itu bukan bentuk-bentuk, tapi itu adalah rukun jual beli. Yaitu diganti atasnya, judulnya bukan bentuk-bentuk jual beli, tapi rukun jual beli. Ada berapa rukun jual beli? Ya, ada 3. Yang pertama pelaku transaksi. Ada penjual, ada pembeli. Kalau penjual istilahnya apa? Penjual. Ba'i'. Kalau pembeli mushtari. Ya, ada penjual, ada pembeli. Pelaku transaksi. Kemudian yang kedua objek transaksi. Harga dan barang. Ya, uang dengan barang. Kemudian yang ketiga akad transaksi. Nah, segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan, namanya akad. Jadi rukunnya ada 3 pihak yang bertransaksi, kemudian objek transaksi, kemudian akad. Oke. Nah, nanti masing-masing ada aturannya. Masing-masing ada aturannya. Oke. Kita agak cepat. Nah, itu belum saya ganti juga. Ya, itu. Nah, ini sudah benar. Ya, bentuk-bentuk akad. Nah, yang pertama akad dengan kata-kata. Dinamakan juga dengan ijab qabul. Ya, jadi yang melakukan ijab qabul itu nggak hanya urusan nikah, Pak. Ya, jual beli juga harus pakai ijab qabul. Ya, saya jual barang saya harganya sekian. Deal, saya terima. Nah, itu kalau dengan kata. Boleh nggak dengan perbuatan? Kan biasanya kan orang masuk ke warung langsung ngambil
dimakan. Kan ada kan ya begitu polanya kan dihidangkan itu makanan. Langsung kan makan. Nah, habis makan kan baru bayar. Boleh apa tidak? Hah? Itu barangnya siapa yang dimakan? Sudah terjadi jual beli apa belum? Hah? Sudah apa belum? Hah? Ya, atau misalkan kan ada apa itu pakai alat itu, Pak. Ya, kita masukkan uang. Ya. Kan nggak ada itu penjualnya itu. Ya, mesin ya saya beli ya gitu ya. Mesinnya kan nggak bilang apa-apa. Ya, itu pakai perbuatan namanya mu'atoh. Nanti memang mazhab Syafi'i agak ketat dalam masalah ini, tapi jumhur ulama membolehkan. Jadi ijab qabul nggak harus dengan ucapan, dengan perbuatan yang menunjukkan keridhaan sudah boleh. Sudah boleh. Ya, orang itu kan penjual itu naruh barangnya di situ kan tujuannya apa? Jual. Dia kan secara tidak langsung saya jual barang saya. Nah, orang makan itu kan dia membeli, baru kan tinggal dibayar. Ini jadi kadang kita ngambil langsung kita taruh bayarnya di situ sekalian. Itu juga boleh. Jadi nggak harus ijab qabul itu dengan ucapan, boleh dengan perbuatan. Ya, namanya bai'ul mu'athah. Oke, diingat-ingat istilah bai'ul mu'athah. Jual beli yang akadnya dengan perbuatan. Oke. Nah, syarat sah jual beli. Yang pertama, saling rela antara kedua belah pihak. Jadi kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi menjadi syarat mutlak keabsahan transaksi tersebut. Dalilnya apa? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, kecuali dengan jalan saling ridha di antara kalian. Nah, dan Nabi juga mengatakan innamal bai'u an taradhin. Sesungguhnya jual beli itu harus dengan keridhaan. Jadi syarat mutlak harus ridha. Saya misalkan begini, ada orang butuh uang, ya butuh uang, kemudian minjem uang ke orang. Nah, sama orang yang minjemi dibilangin, oke, saya pinjemin kamu, barang kamu jual ke saya. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, saya pinjemin kamu, tapi barang kamu jual ke saya. Kenapa nggak boleh? Dua akad. Nah, ini kan ada penggabungan dua akad. Nah, sekarang yang nggak pakai penggabungan. Ya, ada orang karena dia nggak mau jual barangnya, kemudian ditodong di pinggir jalan. Jual apa enggak? Kalau enggak saya bunuh kamu. Ya udah deh, saya jual aja. Dijual. Nah, itu sah apa tidak jual belinya? Kenapa enggak sah? Ya, tidak rela dia jualnya itu, dipaksa, Pak. Ya, karena dipaksa maka hilang itu. Ya, syarat kebolehan jual beli itu. Atau misalkan rame-rame begini, ya telah hadir di tengah-tengah kita, ya misalkan Bapak Wali Kota, ya, dan insya Allah beliau ini orang yang punya banyak uang, ya, dan di sini kita jual produk, ya insya Allah beliau akan beli. Padahal niatnya awalnya nggak mau beli, gara-gara kan diumumkan di forum, gak enak nih kalau nggak beli. Akhirnya dia nggak mau beli, padahal di hatinya nggak pengen beli. Nah, itu boleh apa tidak? Ya kan kebanyakan kan begitu. Apalagi masalah kadang bikin acara ngundang orang-orang besar, nanti bikin lelang di situ, Pak.
Nah, orang kan merasa nggak enak lah kalau saya nggak ikutan beli. Apa kata orang? Saya kan jadi orang penting di sini. Nah, itu juga gitu. Ya, atau misalkan diteriaki, ayo jual barangnya. itu juga ada apa namanya? Yang menghilangkan unsur keridhaan. Nggak boleh. Nah, ada orang begini ya. Orang anaknya sakit, butuh biaya 10 juta. Kemudian di rumahnya dia punya motor, ya, punya motor baru motornya. Ya, kalau kita jual misalkan di pasaran 12 juta lah. Nah, tapi dia jual karena saking butuhnya buat biaya anaknya, Pak. Dijual 9 juta sama dia. 10 juta lah biar pas. Jual 10 juta. Boleh nggak kita beli dari orang tersebut? Dan kalau kita beli, sah apa tidak jual belinya? Ya, dia sebetulnya kan harga barangnya itu 12 juta kalau di pasaran. Tapi kepepet dia, butuh buat pengobatan anaknya 10 juta. Nah, kalau dia jual 12 juta kan belum tentu ada yang langsung beli. Dia turunkan banting harga 10 juta aja nggak apa-apa. Boleh nggak kita beli itu? Dengan melihat tadi kaidah awalnya harus dengan keridhaan. Nah, kalau dalam kondisi normal, ridho nggak orang itu menjual barangnya 10 juta? Nah, berarti boleh apa tidak? Boleh apa tidak kalau begitu? Ya, nanti paling tidak ada dua pendapat. Ada yang melarang. Kenapa melarang? Karena kan menghilangkan unsur keridhaan. Kalau kondisi normal nggak mungkin harganya segitu. Tapi ada yang mengatakan beli saja. Kenapa? Kalau kita tidak beli, padahal dia butuh, nanti malah kasihan. Jadi melihat dengan dua sudut pandang yang berbeda. Ya, ada dua pendapat itu. Ada yang melarang, ada yang mengatakan boleh. Nah, kalau kita nggak pakai fatwa tapi pakainya takwa, harusnya gimana? Ya, ini kan fatwa nih dua ini. Kalau kita naikkan levelnya, kita nggak pakai fatwa, pakai takwa, gimana harusnya? Ya, ya. Kalau seandainya misalkan, Pak, kalau butuh udah ini kan motornya nggak usah dijual. Butuh berapa sih? 10 juta ini saya pinjemi. Kan bisa pakai cara pinjemi, sehingga dia nggak harus menjual barangnya. Enggak, saya nggak mau utang, saya pengen jual saja pokoknya, nggak enak. Nah, belinya berapa kalau begitu? 12 juta. Tapi itu takwa, bukan fatwa. Ya, tapi kan semua hal itu nggak harus diukur dengan fatwa. Naikkan dong levelnya, level takwa. Ya kan enak Pak urusan kalau begitu. Ya, insya Allah nggak akan berantem kalau urusan begitu. Ya, yang bikin berantem itu kalau kadang sandarannya adalah fatwa. Dan kadang fatwanya juga dilanggar juga gitu ya, makanya berantem di situ. Ya, jadi kalau misalkan, oh itu nyerobot dagangan saya, udah nggak apa-apa lah orang. Ya, jualan juga bukan ngejar dunia kok, ini hanya insya Allah nanti Allah buka jalan yang lain. Itu takwa. Kalau fatwa berantem dulu, ya nanya sini fatwanya apa. Ya. Oke. Nah, ada orang punya hutang lah. Ya, kemudian disita oleh pengadilan. Rumahnya itu dijual. Mau nggak mau harus dijual untuk nutup hutang. Nah, dia ridho apa tidak jual rumahnya? Boleh apa tidak transaksi seperti itu? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Orang yang dililit hutang kemudian dipaksa oleh pihak pengadilan untuk menjual rumahnya, otomatis dia nggak ridho, rumahnya dia kok, tapi untuk nutup hutang, sah apa tidak? Nah, itu sah. Ya, kecuali kasus yang seperti ini itu keridhaan tidak berpengaruh. Dalam hal seperti ini keridhaan tidak berpengaruh, karena dia punya tanggungan dan yang melakukan penjualan itu pihak pengadilan. Ya, yang begini nggak harus ada unsur keridhaan. Kalau ditunggu keridhaan, dia biarin dia utang saya numpuk. Ya, dia korupsi banyak, korupsi. Ya, asetnya kan disita, jual.
Nggak ridho, jelas nggak ridho, Pak. Ya udah capek-capek korupsi, numpuk-numpuk lama dijual. Nggak pengaruh ridhonya gitu. Udah jam 11 ya? Belum? Oke. Nah, kemudian ya pertama tadi ya unsur keridhaan dicatat. Masalah keridhaan. Kemudian yang kedua, pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balik, sudah balik. Jadi anak-anak boleh nggak jual beli? Anak-anak boleh nggak jual beli? Ayah bilang, Bunda saya pengen permen. Ya udah, ya Bunda temani beli permen. Bunda saya pengen beli es krim. Ya udah Bunda itu. Bunda lagi repot nih, itu ya. Nah boleh nggak anaknya beli sendiri? Kan jual beli. Boleh apa tidak? Kan syarat jual beli harus balik. Boleh nggak anak kecil transaksi jual beli? Boleh. Hah? Seizin wali. Ya atau kita kasih uang. Ya kasih uang. Ya itu kan walinya kan nggak tahu misalkan itu. Ya. Dan kalau seperti ini itu ulama membolehkan. Syaratnya barang-barangnya yang dijual belikan itu sesuatu yang kecil. Ya kalau anak tiba-tiba keluar bawa surat-surat rumah. Ya, bawa surat-surat rumah pergi ke tetangganya. Ini saya mau jual. Ini warisan saya nanti insya Allah. Warisan aja nih anaknya ya. Nah itu masih kecil, dijual ke tetangganya. Boleh apa tidak? Nggak sah, akadnya nggak sah. Ya, kenapa? Karena ini sesuatu yang besar, ya bukan sesuatu yang kecil sehingga boleh ada rukhsah di situ. Ya tapi intinya apa? Sebetulnya kalau masalah jual beli ada akad balik. Nah kalau kita ingin agar anak kita itu punya apa ya sifat mandiri, tidak bergantung pada orang tua, yang ini harus menjadi poin juga. Jangan paksa dong jualan, yang lain deh. Kan biar anak saya mandiri. Ya disuruh jualan misalkan. Ya dengan dalil ulama boleh kok kalau yang remeh-remeh. Tapi untuk masalah akad, ulama tadi mensyaratkan balik. Jadi kalau rukhsah itu jangan dipaksakan malah. Hindarkan dulu dari transaksi yang begitu. Nantilah ada waktunya. Kapan sih Nabi Muhammad itu mulai jualan? Ada nggak anak-anaknya sahabat itu yang kecil-kecil diajak jualan di pasar? Biar mandiri, nah ayo ikut. Kan gitu. Ya makanya kan pola pendidikan anak juga harus. Kalau ngajarkan mandiri, nggak harus dengan jual beli dong di usia kecil. Bisa dengan yang lain. Nabi Muhammad kan bisa mengembala kambing, ya atau amalan-amalan yang lain. Tapi untuk dagang itu kan nanti ketika sudah agak dewasa. Ya dan ini masalah yang sensitif. Ya bukan berarti nggak boleh gitu kan secara fikih. Ya tapi kalau kecilnya sudah transaksi uang begitu, kan tawar menawar Pak, uang nih. Yang masuk adalah ya ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya, masalah nanti kalau itu masuk. Ya bukan masalah mandirinya kan. Ya makanya ada balik itu sebetulnya menjadi poin perhatian kita harusnya. Nah berakal juga. Ya berakal. Jadi orang yang nggak penuh akalnya juga nggak boleh juga. Walaupun itu hartanya dia. Ya ada orang yang nggak normal, nggak penuh lah isinya itu. Nah itu dia dapat warisan, ya rumah misalkan. Nah dia senengannya permen. Nah sama tetangganya tahu dia senengannya permen. Mau nggak kamu kasih permen? Jual rumah kamu ke saya. Namanya orang nggak penuh, Pak. Jual sama dia. Hartanya dia, boleh apa tidak? Hartanya dia loh. Nggak boleh juga. Ya karena dia tidak bisa menentukan ya baik apa tidak. Itu nanti harus seizin walinya. Oke.
Nah, itu dalilnya bisa dibaca sendiri. Nah, anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah. Ya, seperti membeli kembang gula atau permen. Jadi yang kecil-kecil remeh itu boleh. Tapi yang boleh jangan dibiasakan. Harus orang tuanya, kalau bisa. Oke, selesai atau gimana ini? Ini masih ada beberapa poin, paling nggak 7 nanti. Ini kita baru 2. Sudah cukup? Cukup ya? Oke. Ya, berarti nanti insya Allah kita lanjutkan sisanya. Plus nanti akan kita dalami lagi kalau ada. Ya, juga di awal kita nanti coba konsep wakaf kita bedah lagi. Kalau tadi kan baru kita cuplik sedikit. Jadi kenapa wakaf itu begitu penting? Ya kan ternyata banyak hal yang bisa diselesaikan dengan wakaf. Mau antum bikin toko, ya misalkan ini toko umat, kalau masih belum wakaf, tapi adalah dana yang disetor dari para donatur, mungkin nggak masih bentrok di dalamnya, Pak? Hah? Mungkin nggak? Kok saya cuma segini keuntungannya, kok dia banyak? Walaupun atas nama umat, kalau masih begitu kadang potensi untuk bentrok masih ada. Tapi kalau sudah wakaf, udah, bukan milik kita kok itu. Nah gitu. Jadi kalau pakai konsep Islam beneran hidupkan wakaf. Oke, baik. Ada sesi tanya jawab. Oke. Ya, silakan kita kembalikan ke Dani. Waalaikumsalam. Tanya ini pada akad itu juga beli kita awalnya saya, misalkan kita mau buka, atau yang ketiga lah ada barang mau belakangan kan. Tapi ternyata setelah kita barang kita kirim, dia jadinya hari misalnya 2 bulan bayar, dia nggak bayar satu, masih sah nggak itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kalau kasus seperti itu, berarti kan memang barang sudah dikirimkan ya ke dia. Dia terima apa tidak barangnya? Tapi belum bayar ke kita. Ya, kalau jual belinya kan sudah terjadi. Berarti hitungannya apa? Dia utang ke kita. Ya, dia kan transaksi jual belinya sudah terjadi. Tapi kalau dia belum bayar, tapi barang sudah dia ambil, berarti dia utang ke kita. Nah, kalau nggak mau bayar gimana? Nah, nggak mau bayarnya seperti apa? Dia memang nggak mau bayar dengan mengambil barang itu, jelas dosa kan? Ya jelas dosa. Ya dia hutang, nggak mau bayar. Kalau dia misalkan nggak jadi dia beli, saya balikin lagi. Ya nanti ada bahasan masalah khiyar. Nah tapi kalau seandainya memang sudah terjadi kemudian dia batalkan, itu namanya iqalah. Dan namanya iqalah itu nanti memang dibutuhkan kebesaran dari kedua belah pihak. Walaupun akadnya sudah mengikat, tapi bisa dibatalkan. Ya dan itu nanti kan Nabi sebutkan keutamaan orang yang ridho dengan iqalah tadi. Ya walaupun nanti untuk khiyar itu nanti ada aturan, tapi kalau sudah terjadi jual beli kemudian agak lama kok ingin membatalkan, walaupun sebetulnya kita nggak mau, misalkan terserah kita, tapi kalau kita mau, insya Allah itu ya lebih baik dan Allah balas kelapangan orang yang seperti itu. Tapi kalau barang ada di dia, maka dia hutang ke kita. Kalau nggak dibayar di dunia nggak apa-apa, di akhirat kita sudah punya bekal. Punya bekal dari dia. Ya Allah alam besar. Baik, mungkin untuk selanjutnya dari bundanya ada yang ingin bertanya? Ada atau tidak ada? Ya, coba dari bundanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari member BBO itu para umahat yang berjualan kecil-kecilan gitu ya. Terus ada salah satu pedagang
yang menjual dengan skala besar, bisa dibilang supplier atau agen lah ya, karena barangnya sangat banyak, jadi menjual di bawah harga pasar, menjatuhkan harga jual pedagang yang lainnya. Itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Karena kebanyakan pedagang-pedagang kecil itu jadi beralih atau kehilangan pelanggan yang dulu sering beli gitu. Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Pak Al. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya tentang yang soal akad tadi Ustaz. Tadi kan ada yang memberitahu modal, lalu di atas, di bawah, atau sama dengan satu lagi tidak memberitahukan modalnya, tapi bentuknya Tawar menawar. tawar menawar. Apa hanya dua itu Ustaz? Kalau tidak memberitahu modal berarti kan apa namanya? Apa bentuknya harus tawar menawar gitu? Apa nggak bisa yang sebaliknya? Iya. Oke, ya untuk pertanyaan kedua, semoga itu bukan curhat, ya perwakilan dari ibu-ibu yang pengen curhat. Ya, jadi memang nanti untuk masalah persaingan harga, ya masing-masing kan silakan menjual dengan ya yang dia tentukan. Cuman masalahnya ketika sudah ya ada sebuah grup seperti itu, grup PPO kan, artinya ini menjadi sebuah kayak pasar kecil begitu. Nah, walaupun hukum asalnya ya silakan orang bersaing dengan harga selama itu dalam taraf kewajaran. Dan nanti memang kalau yang seperti itu afdolnya memang ada aturan. Ya aturan yang dibuat oleh ya pengurus grup tersebut. Kenapa? Karena memang ini pasarnya bukan pasar yang besar, tapi skalanya sangat terbatas. Ya, dan resiko untuk gesekan satu dengan yang lain itu besar. Dan aturan itu dibuat misalkan, ya nanti akan dibatasi aturan-aturan seperti ini. Nah, kalau dibikin aturan seperti itu jangan dibenturkan dengan kan boleh persaingan harga. Ya silakan boleh. Ya boleh silakan. Tapi kalau untuk yang di sini ini adalah ya apa yang ada di bawah kita dan aturan sesuai aturan kita. Jadi dua hal yang tidak bisa dibenturkan. Misalkan boleh nggak orang bikin acara kajian? Boleh kan? Tapi kalau misalkan kita bikin kajian di masjid tanpa izin, padahal prosedurnya harus izin. Kemudian nanti kita share di media sosial, masjid itu melarang kajian. Padahal yang salah siapa? Ya, jadi jangan dibenturkan yang begitu. Dan memang lagi-lagi kalau yang seperti itu secara akad jual belinya sah apa tidak? Nanti kalau rukunnya sesuai jelas sah. Tapi untuk mendolimi yang lain, nah ini urusan yang lain. Makanya ada jual beli itu yang haram, tapi akadnya sah. Ada yang haram, tapi akadnya nggak sah. Nah, kebanyakan keharaman tapi akadnya sah itu lebih pada sisi kezaliman yang dilakukan pada orang yang lain. Maka akhlak seorang pedagang dalam hal ini memang ya harus diutamakan. Dan lagi-lagi kalau motivasinya adalah akhirat, maka sebelum berdagang pasti akan melihat kalau saya lakukan ini menyakiti nggak sama yang lain, ya mengganggu nggak sama yang lain. Nah ini kan masalah adab sebetulnya. Jadi walaupun awal hukumnya adalah boleh, tapi kalau ada potensi mendolimi yang lain, jelas itu
diharamkan. Walaupun kalau terjadi untuk akad jual belinya bisa jadi sah, dan solusinya seperti apa? Memang harus dibikin aturan. Ya, harus dibikin aturan. Ya, dan insya Allah ke depan ini akan diperbaiki oleh ya tim admin ya BPO sendiri ya, sehingga potensi ya untuk gesekan antar anggota itu tidak terjadi. Ya, dan di awal memang kenapa kita perlu ngaji dan merubah motivasi kita ya menjadi motivasi untuk ya meraih pahala dari Allah ya tadi, biar tidak terjadi gesekan itu. Kalau orang motivasinya dunia ya yang penting saya untung, bukan begitu ya. Sama-samalah di awal tadi memang kalau sudah terjadi seperti itu ya, bagi mereka yang merasa dizalimi diikhlaskan saja ya, kita sama-sama ngaji bareng ya, memperbaiki itu. Dan untuk yang melakukan itu bisa pola kedepannya dirubah, karena menyakiti yang lain juga sesuatu yang tidak baik, dan untuk keberkahan juga akan ya semakin jauh kalau seperti itu ya. Dan ada pun pertanyaan yang ketiga tadi ya, kalau yang amanah kan menyertakan ya, menyebutkan modal, bisa nanti dia menjualnya itu di atas harga modal sama atau di bawah. Kalau yang musawamah nggak pakai nyebut modal, boleh nggak dia jual harga di bawah? Ya, kan nggak tahu nih penjualnya, pembelinya kan nggak tahu. Saya melihat ini kok kasihan banget ya orangnya. Tawar menawar tapi saya turunkan harganya, boleh apa tidak? Boleh saja, mau sama juga boleh saja ya. Tapi intinya kenapa terjadi tawar menawar dalam menentukan harga? Karena kan dia nggak tahu modalnya si pembelinya kan ya, sehingga dia akan menawar. Tapi untuk penjual silakan, dia mau jual lebih rendah di bawah harga modalnya, sama atau bahkan lebih tinggi, silakan saja, nggak ada masalah seperti itu ya. Atau misalkan boleh nggak saya nggak sebutkan modal saya tapi langsung saya patok harganya sekian, boleh saja. Nah, terus tawar menawarnya di mana? Ya dia mau beli apa tidak, itu kan tawar menawar di situ. Saya nggak mau beli berarti memang ya penawarnya nggak berhasil, tapi orang mau beli berarti mau berarti. Jadi pola tawar menawarnya dengan harga yang ditentukan tadi. Allah alam bisawab. Baik, kayak bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan selesainya jawaban dari Ustaz Ali atas sesi tanya jawab tadi, maka selesai pula kajian fikih muamalah dan wakaf untuk pertemuan yang kedua. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti akan diumumkan kembali. Sebagai penutup, kami akan memberikan sedikit motivasi bahwa lelahnya kita ini ternyata memang berdiri ganjaran dari Allah, akan mengangkat derajat ya dengan ilmu dan beriman sebagai bekal untuk mempersiapkan kebangkitan umat Islam yang saat ini berada di fase paling bawah ya. Mungkin kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.